Yuk, mulai monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pendekatan dalam bentuk penelitian hukum. Macam-macam pendekatan undang-undangan ada 5. Yang pertama pendekatan undang-undangan, yang kedua pendekatan kasus, yang ketiga pendekatan historis, yang keempat pendekatan komparatif, yang kelima pendekatan konseptual. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan akan diterangkan atau dijelaskan oleh Mbak Mutiara. Kepadanya dipersilahkan. Menjelaskan mengenai pendekatan perundang-undangan. Oke, yang pertama yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dan acuan dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan yang ada sangkut pautnya dengan suatu masalah atau isu-isu hukum yang tengah dihadapi. Kemudian yang ditelaah itu adalah dasar ontologis, landasan filosofis, dan rasiologis. Dalam metode pendekatan ini, peneliti perlu memahami bagaimana hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian memahami asas dalam peraturan perundang-undangan, ini yang pertama ada asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu asas ini berarti dalam asas hierarki apabila terdapat hukum yang lebih tinggi, itu mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, asas lex specialis derogat legi generali, asas ini berarti hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Kemudian yang ketiga, asas lex posterior derogat legi priori, yaitu berarti hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Kemudian ada interpretasi atau penafsiran. Yang pertama, interpretasi berdasarkan kata-kata dalam undang-undang. Ini dapat dilakukan apabila kata-kata yang digunakan itu singkat, tajam, dan tidak bermakna ganda. Kemudian yang kedua, itu ada interpretasi sistematis. Menurut PwC Ackerman, adalah interpretasi yang melihat pada hubungan di antara aturan undang-undang yang saling bergantung. Kemudian yang ketiga ada interpretasi historis, yang berarti makna dari ketentuan undang-undang dicari dari segi lahirnya. Kemudian yang keempat ada interpretasi teleologis, ini menentukan tujuan adanya undang-undang. Kemudian yang kelima ada interpretasi antisipatoris, dilakukan dengan merujuk pada RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang tapi belum berlaku. Kemudian yang terakhir ada interpretasi modern, ini menitik beratkan pada makna kata-kata dalam konteks tempat digunakannya kata-kata tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Mutiara. Sekarang dilanjutkan pendekatan kasus yang akan dijelaskan oleh Mbak Afiza Tulmamalah. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan kasus. Yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam menggunakan pendekatan kasus adalah ratio decidendi. Apa sih itu? Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodhart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta-fakta material. Fakta-fakta material di sini yakni berupa orang, tempat, waktu, dan segala hal yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta material ini untuk diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan
diktum atau putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah, pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi. Mungkin mudahnya saja saya akan memberikan contoh, misalnya diketahui di sebuah jalan terdapat seorang pemuda pendek dan pemuda tinggi. Si pemuda pendek ini akan melakukan penyerangan kepada si pemuda yang tinggi dengan membawa tongkat. Si pemuda pendek ini merundung si pemuda yang tinggi hingga pemuda yang tinggi terperosok ke suatu terpojokkan ke suatu pohon atau suatu jalan mungkin. Kemudian si pemuda tinggi ini karena dia merasa dilawan, maka dia merasa diserang, maka dia ingin melawan si pemuda pendek tersebut. Akhirnya dia diam-diam mengambil batu di belakangnya dan langsung melemparkan batu kepada si pemuda pendek yang menyerang dia tersebut. Meskipun banyak saksi-saksi yang melihat kejadian dari awal, namun ketika polisi datang, yang terlihat adalah kejadian di mana si pemuda tinggi ini melempar batu kepada si pemuda yang pendek, sehingga si pemuda yang pendek ini bercucuran darah. Nah, ketika kasus ini dibawa ke ranah pengadilan, maka jaksa akan menuntut si pemuda tinggi ini sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, ketika hakim menelaah kasus tersebut, maka hakim akan mendatangkan saksi-saksi yang dimana saksi-saksi tersebut memberikan argumentasinya yang sebenarnya kepada hakim, sehingga pada akhirnya kasus tersebut akan dijadikan kasus pembelaan diri yang sesuai dengan pasal 49 KUHP, yakni orang yang sedang diserang dapat membela dirinya dengan melakukan penyerangan balik, dan itu tidak mendapatkan pidana seperti itu. Nah, disinilah pendekatan kasus itu dilakukan, yakni seperti yang dilakukan oleh hakim tersebut dalam memecahkan suatu kasus itu. Jadi, pendekatan kasus ini adalah hal-hal material yang digunakan untuk membuat suatu keputusan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, diucapkan terima kasih kepada Mbak Fizatul Muamalah. Selanjutnya, untuk pendekatan historis dan pendekatan komparatif akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bang Syauqi yang telah memberikan saya kesempatan menjelaskan terkait pendekatan historis dan juga pendekatan komparatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan historis terlebih dahulu. Bahwasanya pendekatan historis ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Terus, saya ingin memaparkan juga terkait manfaat apa sih kalau kita melakukan penelitian dengan cara pendekatan ini. Pertama, pendekatan historis memiliki manfaat, yaitu memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Kemudian, kedua, memahami perkembangan dan perubahan filosofi yang melandasi aturan hukum yang diteliti. Untuk lebih memahami secara langsung, saya langsung menerapkan pendekatan historis pada penelitian yang terdapat ada buku penelitian hukum karya Dr. Fitar Mahmud Marzuki. Contohnya ini, pertama pada kasus atau pada masalah penelitian hak otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, sandaran yang kita teliti pertama itu menggunakan sandaran pada konsideran menimbang huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian, setelah kita menelaah dari undang-undang tersebut, kemudian kita mencari undang-undang sebelumnya, karena undang-undang itu adalah undang-undang amandemen, undang-undang yang baru. Kita mencari undang-undang sebelumnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Setelah kita ketahui bahwa undang-undang ini juga adalah undang-undang yang mana pada dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Jadi kita pahami undang-undang ini memiliki makna asli dari Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Kemudian dari undang-undang tersebut kita melihat
suatu propaganda ini. Akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1945, Badan Pekerja KNIP itu mengeluarkan pengumuman nomor 2 tentang RUU mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Pada pengumuman tersebut dinyatakan bahwa Badan Pekerja KNIP telah mengajukan RUU kepada Presiden mengenai kedudukan KND yang konkordan dengan KNIP. Alasan di belakang pengajuan RUU itu adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah negara fasis. Berdasarkan RUU tersebut, pada tanggal 23 November tahun 1945 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Undang-undang ini menetapkan adanya otonomi daerah dengan merujuk kepada pasal 18 Undang-Undang 1945. Kemudian tidak cukup di situ saja, kita coba melihat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada teks asli yang memerintahkan otonomi daerah sebagaimana diinginkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Pasal 18 Undang-Undang 1945 yang asli berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa gagasan yang dikandung dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli adalah mempertahankan sifat keistimewaan bentuk kenegaraan yang ada sebelum kemerdekaan, bukan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini adalah bentukan dari ibaratnya bukan makna asli dari yang diinginkan oleh the founding father atau mungkin para pendiri bangsa, karena pasal 18 Undang-Undang 1945 yang asli itu memerintahkan otonomi mempertahankan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Jadi bukan otonomi daerah gitu. Kemudian setelah kita melihat pada tadi bahwa pertama dari undang-undang terbaru, kemudian undang-undang sebelumnya sebelum amandemen, dan juga kita melihat pada undang-undang dasar, dan juga kita melihat fakta di mana undang-undang itu tercipta, yang mana itu sangat bermuatan sejarah, di mana ada propaganda, kemudian muncullah undang-undang tersebut, hingga akhirnya kita pahami penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan historis pada fakta sejarah yang ada. Nah, itu pendekatan dengan pendekatan historis. Kemudian saya juga menjelaskan terkait pendekatan perbandingan atau comparative approach. Saya kembali diam lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga tentang pendekatan perbandingan. Pertama, pengertian. Menurut Goodrich, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Kemudian pengertian yang kedua, menurut Van Alverdon, adalah suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik, dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Kemudian, menurut Goodrich, bahwa pendekatan perbandingan ini memiliki dua macam. Pertama, perbandingan hukum deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi, dan kemudian yang kedua, perbandingan hukum terapan, yaitu mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang. Ruang lingkup menurut Holland itu terbatas hanya pada penyelidikan secara deskriptif. Kemudian prinsip-prinsip perbandingan hukum. Ini pertama, mengungkapkan persamaan dan perbedaan dapat dilakukan di antara negara-negara dengan sistem hukum berbeda, tapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi. Jadi melainkan hanya melihat substansinya saja yang merupakan kebutuhan secara universal. Gitu. Ya, substansi yang melihatnya substansi yang bersifatnya universal. Kemudian untuk memahami bentuk penelitian secara
menggunakan pendekatan perbandingan, saya melihat pada disertasi yang ditulis oleh Eva Nieuwenhuis tahun 94 yang melakukan studi perbandingan mengenai undang-undang penanaman modal asing antara Indonesia dan yang ada di Cina. Kemudian di dalam studi tersebut, Nieuwenhuis mengutarakan perbandingan latar belakang dibutuhkannya modal asing di kedua negara tersebut. Begitu juga mengenai filosofinya juga dikemukakan. Kemudian dari studi itu ia menemukan prinsip-prinsip hukum mengenai penanaman modal asing. Nah itu jadi ada dua hal atau beberapa hal yang kemudian dibandingkan oleh Eva Nieuwenhuis yang menjadi bahan penelitiannya. Mungkin itu terkait pendekatan perbandingan. Seterusnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih disampaikan pada Mas Ahmad Ramadan. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan konseptual yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Abdul Malik. Kepadanya dipersilakan. Dengan pandangan yang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu jadi pendekatan konseptual itu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penyelesaian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Nah, sebagian besar jenis pendekatan ini itu dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu peraturan yang berkaitan dengan dalam suatu perundang-undangan, apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Nah, pendekatan ini itu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu-ilmu hukum. Makanya pendekatan ini tuh menjadi penting sebab pemahamannya terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Nah, terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih sampaikan kepada Mas Muhammad Malik. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 tentang pendekatan dalam penelitian hukum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.